Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara trading di BBMA dari nol ya, dari dasar ya. Jadi isi dari video ini adalah bagaimana cara setting BBMA dan juga cara setting Pibo-nya dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, kita hapus dulu biar kita setting dari awal ya. Oke, kita hapus dulu semuanya. Nah, ini indikator ini atau strategi BBMA O'Malley ini kan diciptakan oleh Cikgu O'Malley dari Malaysia dan settingannya sudah baku. Jadi seperti nanti di sini akan saya coba pasang indikatornya dan mungkin tampilannya bagi teman-teman trader yang biasa hanya menggunakan candlestick tanpa indikator akan terasa sangat ruwet. Jadi ya gitulah, dibilang ruwet kayak mie kusut kayak apalah itu. Haknya masing-masing ya. Kita nggak boleh saling menjelekkan sebuah teknik karena teknik ini pun diciptakan ya untuk membantu kita dalam menentukan arah atau dalam cara kita mengambil entry seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang anti dengan indikator selain chart seperti ini ya di skip aja. Dan untuk teman-teman yang pengen belajar dari awal, ayo kita lanjutkan. Oke. Jadi di sini yang pertama saya jelaskan dulu BBMA O'Malley itu terdiri dari Bollinger Band ya dan beberapa MA. Dalam hal ini MA-nya yang basic dulu akan saya coba pasang di sini ya. Oke, di sini kita klik yang logo app ini. Nah, di sini ada beberapa indikator ya, banyak lah. Nah, seperti ini. Kita pilih yang ini teman-teman, moving average. Nah, di sini untuk yang pertama kita setting period 5 dulu ya. Untuk metodenya berat linear, aplinya high ya. Untuk MA 5 high dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk. Lalu kita tambahkan lagi MA-nya ini 10. Di sini masih tetap high ya. Tadi MA5 high, sekarang MA10 high. Oke. Ini sudah untuk MA5 dan 10 high. Lalu kita tambahkan lagi moving average 5 lagi di sini. Berat linear dan aplinya jadi low. Gaya tetap 1. Ini. Lalu kita tambahkan lagi moving average masih ininya jadi 10. Jadi MA5 10 high, MA5 10 low. Nah, ini sudah terbentuk basic seperti ini ya. Ini untuk dasarnya sekali. Kalau tampilannya seperti ini boleh teman-teman. Kalau untuk masalah warna mungkin sesuai selera aja ya. Nah, kalau di sini saya selalu nambahkan untuk tampilannya lebih artistik ya. Jadi nanti bisa dilihat di sini. Saya tambahkan lagi di sini moving average lagi untuk membuat jaring-jaringnya. Nah, kita balikin lagi ke MA. Tadi kan udah 5 ya. Sekarang 6 berat linear. Ininya coba kita ke high lagi. Nah, untuk warna kita pilih yang abu-abu lebih muda lagi, yang ini. Nah, oke, 6 kita tambahkan lagi moving average 7. Nah, lalu kita tambahkan lagi moving average-nya 8 dan terakhir 9. Nah, ini sudah selesai. Yang atas sudah selesai terbentuk seperti ini ya. Jadi tampilannya lebih apa ya, good looking gitu. Nah, ini untuk MA5 10 high seperti ini. Nah, kemudian untuk MA5 10 MA5 10 low-nya kan tadi baru 5 sama 10 ya. Nah, kita tambahkan lagi
ini ke tadi kan 5-nya sudah ya, kita tambah 6. Nah yang high-nya ini kita rubah jadi low, warna tetap sama, gayanya tetap 1. Nah kita tambahkan lagi ini 7. Jadi yang dirubah cuman aplikasi untuknya aja ya. Sekarang 7, tambah lagi 1 lagi 8, dan terakhir 9. Nah ini sudah ya, ini sudah terbentuk settingan moving average untuk Om Ali. Nah kalau yang seperti ini belum disebutnya BBMA, karena BBMA itu terdiri dari MA-nya udah dan Bollinger Band-nya belum. Jadi kita coba analisa dulu bagaimana cara menggunakan MA seperti ini. Nah di sini teman-teman juga sebetulnya bisa dengan hanya menggunakan seperti ini. Nah ini fungsinya MA 5, 10 high grand low ini untuk memberikan sinyal awal. Nah di BBMA Om Ali itu ada beberapa istilah teman-teman. Ada yang nama CSA, yaitu candlestick arah, dan CSAK, candlestick arah yang kuku, dan candlestick momentum. Nah kalau seperti ini belum tahu CSA mana, CSAK mana, CS momentum mana. Nah itu perlu tools lagi yang namanya Bollinger Band. Oke, di sini saya hanya akan menjelaskan dulu kalau seandainya seperti ini. Oke. Jadi di sini kita belum mengetahui ini mana CSA, belum mana CSAK, belum mana CS momentum. Cuman kita di sini asumsikan aja kita trading dengan candlestick arah ya, tanpa CSAK, tanpa CS momentum. Oke. Di sini pun kita bisa teman-teman melakukan transaksi ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ketika candlestick ini membreak MA 5 dan 10 ini di sini, ini disebutnya candlestick arah. Oke, candlestick arah aja semuanya ya, bukan ada CSAK atau momentum atau CSA biasa karena kita belum menggunakan Bollinger Band. Nah, ketika terjadi CSA seperti ini dalam asas BBMA itu pasti ada re-entry di MA 5 10 high-nya di sini. Nah, jadi ketika terbentuk CSA ini akan ada reaksi ke atas ke sini untuk re-entry. Itu basicnya seperti itu. Lalu di sini terbentuk lagi CSA lagi, dia ke atas sini lagi, turun lagi. Oke. Kemudian di sini tidak jadi CSA sell lagi, di sini jadinya ke atas CSA buy. Nah, setelah CSA buy ini biasanya dia akan bereaksi ke atas, re-entry dulu ke sini ke MA 510 low. Coba tuh ya. Di sini jadi kita point entry di sini nanti teman-teman. Karena dari CSA ini. Nah, ini kan CSA. Terus dia ke bawah, retest, lalu ke atas lagi. Nah, ini polanya seperti ini. Ini CSA, ketika dia ke MA 510 low dia naik. Itu teori awalnya seperti itu. Tapi kan di sini kita belum pakai Bollinger Band, jadi kita belum bisa mengetahui namanya CSAK, CSA atau momentum. Nah, jadi pada dasarnya setelah CSA itu biasanya akan membentuk re-entry, tapi ada juga yang enggak. Seperti ini kan CSA, ini CSA, ini CSA. Harusnya kan di sini nih di MA 510 high dia turun. Nah, kenapa dia naik? Nah, itu nanti kita bisa analisis bareng dengan Bollinger Band. Kalau seperti ini, jadi akurasinya masih sangat lemah, teman-teman. Bisa juga dipergunakan ya, cuman ya begitu, kita masih agak susah. Nah, ini juga kan ini candlestick arah, ketika dia ke atas sini dia turun. Ini candlestick arah ini dia retest kayak MA 510 high di sini melanjutkan penurunan. Di sini juga sama. Ini CSA, dia balik lagi ke MA 510 low di sini. Nah, di sini kita buy, dia naik seperti itu. Nah, ini juga sama, CSA ke bawah naik. Ini mau CSA dia re-entry, dia turun. Itu dasarnya seperti itu ya, itu basicnya dari situ. Jadi adanya sinyal-sinyal itu dari candlestick yang close di bawah MA 5 dan 10 ini.
Ini disebut candlestick arah sell, ini candlestick arah sell, ini candlestick arah sell. Ketika dia mau melanjutkan penurunan, dia akan retest dulu ke MA 510 high di sini. Nah, di sini kan ya. Ini CSA sell, ini CSA sell, dia bereaksi ke atas ke sini. Setelah menyentuh ini dia turun. Itu teori dasarnya. Seperti itu. Oke, di sini juga sama. Ini CSA sell, dia ke atas ke sini, retest dulu ke MA 510 high baru turun. Ini pun sama, CSA buy, dia retest ke bawah sini, dia naik seperti itu. Nah, itu untuk teori dasar pertamanya seperti itu ya. Jadi di sini saya sudah menjelaskan namanya CSA. CSA itu candlestick arah. Yang gimana Kang candlestick arah itu? Candlestick arah itu yang seperti ini. Nah, dia close di atas MA 5 dan 10 high, ini namanya CSA buy. Kalau dia close di bawah MA 510 low, di sini namanya CSA sell. Nah, itu untuk pemahaman CSA. Oke. Di sini karena di BBMA itu ada yang namanya CSA, CSAK, CS momentum, ekstrim. Nah, seperti itu. Di sini dibutuhkan lagi sebuah indikator, Bollinger Band. Oke, kita tambahkan Bollinger Band-nya ya. Ini Bollinger Band. Nah, untuk settingannya periodenya tetap 20, dan kalau selisih saya biasa menggunakan kalau nggak 1600 ya 1700. Di sini saya pakai 1700, 1.700 ya. Oke, kita masukkan untuk warna, bebaslah, silahkan gimana sesuai selera teman-teman. Oke. Nah, setelah terpasang Bollinger Band di sini kita baru bisa menyebutkan mana itu CSA, mana itu CSAK, dan mana itu CS momentum. Nah, oke, kita balik lagi ke awal sini. Oke, kita jelaskan dari sini ya. Nah, setelah lengkap seperti ini, ada moving average-nya dan ada Bollinger Band-nya. Nah, di sini kita baru tahu mana itu CSA, mana itu CSAK, mana itu CS momentum. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Kita jelaskan dulu candlestick arah yang awal. Oke. Nih, kita dari sini aja dulu mulainya. Kebetulan di sini adanya CSAK. Nah, ini adalah CSAK sell ya. Kenapa disebut CSAK sell? Karena candlestick ini selain break MA 5 dan 10 low ini, candlestick ini juga membreak ini teman-teman, garis yang biru ini nih. Mid BB namanya ya. Kan Bollinger Band itu terdiri dari 3 garis. Ini top BB, yang atas disebutnya top BB, yang tengah ini mid BB, mid Bollinger Band, dan yang bawah ini low BB atau low Bollinger Band. Oke. Di sini yang terjadi adalah candlestick arah yang cross juga dengan mid BB, disebutnya CSAK. Apa itu CSAK? CSAK adalah candlestick arah yang kukuh atau yang kuat. Jadi di sini ada candlestick arah yang kuat, berarti dia arahnya akan ke bawah. Nah, jadi kan dari sini ke bawah. Ini CSAK ya. CSAK itu yang seperti ini. Break MA 510 juga break mid BB sini. Nah, di sini dia bereaksi dulu ke atas untuk melanjutkan penurunan di sini, teman-teman. Jadi di sini sudah ada sinyal. Nah, sinyal di BBMA itu cuman ada 2 yang dipakai untuk sinyal entry. CSAK dia bereaksi ke atas, retest dulu ke MA 510 high di sini. Nah, ini adalah tempat entry Ini adalah tempat entry kita untuk sell di sini. Jadi kalau teman-teman sell di sini setelah CSAK, ini akan ketarik dulu ke atas, plotting dulu dari sini ke sini. Lumayan besar ini plottingnya dari sini. 17620 sampai 17660 pip, ini bahaya ya kalau sell di sini. Makanya ini disebut sinyal awal. CSAK itu sebagai sinyal. Entry-nya adalah di re-entry. Re-entry-nya adalah di MA 510 high. Jadi prinsipnya kalau CSAK sell berarti kita entry di MA 510 high. Kalau CSAK buy kita entry-nya di MA 510 low untuk mengurangi resiko floating seperti itu, oke. Nah, terbukti di sini ya. Ini CSAK sell, dia bereaksi dulu ke atas ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa sell. Nah, seperti itu. Nanti untuk konfirmasi sell saya akan jelaskan lebih lanjut. Di sini kita nggak bisa serta-merta sell di sini, teman-teman.
Karena kalau kita hanya sell di sini tanpa ada konfirmasi di time frame bawahnya, atau kita gunakan teknik multi time frame, di sini kita bisa salah arah. Nah, kalau ini kan kebetulan emang sama arahnya ya, dari sini dia bereaksi terus ke bawah. Nah, terus kalau misalkan seperti ini, nah ini CSAK sell ini kan CSAK sell nih, dia break MA510 low juga mid BB. Nah, ini kan CSAK sell nih. Nah, di sini teman-teman akan mungkin nyari re-entry di sini. Nah, kalau kita begitu candlestick ini menyentuh ke sini kita sell tanpa multi time frame, maka kita akan ke plotting sampai ke atas, mungkin bisa AMC di sini ya. Nah, itu nanti perlunya multi time frame itu seperti itu. Nah, di sini kenapa setelah CSAK sell ini dia tidak membentuk re-entry di sini? Ini bisa dilihat teman-teman, di sini ada ekstrim. Ekstrim itu biasanya pembatalan dari sini. CSAK sell ini batal oleh ekstrim buy ini, makanya di sini dia tidak membentuk re-entry sell, dia langsung ke atas. Nah, seperti itu. Kasih lagi contoh ini. Nah, ini juga nih. Oke, nah ini sih nanti momentum ya. Nanti kita bahas dulu yang CSAK ini. Nah, ini CSAK sell, teman-teman ya, boleh lihat ini CSAK sell sama momennya. Candlestick ini membreak MA5 dan 10 high ini juga ngebreak mid BB ini. Ini disebut CSAK sell. Entry-nya di mana kita? Kita nggak boleh entry sell di sini. Kita nunggu candlestick ini naik dulu ke atas ini. Nah, di sini baru kita sell. Nah, untuk memvalidkan sell ini kita turunkan ke time frame H1 dan M15. Oke, itu untuk pembahasan lebih lanjut ya. Di sini saya hanya menerangkan dulu CSA, CSAK dan CS momentum. Nah, tadi kan CSAK sudah ya. Ini CSAK sell dan ini CSAK buy. Arahnya kukuh untuk buy, perubahan tren dari downtrend dia ke uptrend seperti itu. Ini kan ngebreak MA510, high juga ngebreak mid BB. Itu CSAK. Nah, untuk CSA, nah ini CSA teman-teman nih. Candlestick arah awal. Jadi yang awal dulu ini candlestick arah awal ini. Ini candlestick arah awal ya. Kenapa disebutnya awal? Karena dia tidak break MA5 dan 10 high gini. Tidak break mid BB. Ketika candlestick hanya ngebreak MA5 dan 10 seperti ini disebutnya CSA biasa. Nah, kalau ini CSAK karena ngebreak mid BB juga. Di sini juga lanjut CSA. Di sini juga lanjut CSA gitu. Oke. Kita balik lagi ke sini. Itu CSA ya. Nah, setelah CSA, CSAK ada juga yang namanya candlestick momentum. Yang bagaimana candlestick momentum? Nah, ini candlestick momentum teman-teman. Candlestick momentum nih ya. Ini candlestick momentum. Kenapa disebut candlestick momentum? Karena dia ngebreak MA5 dan 10 low juga ngebreak mid BB. Nah, kalau yang cuman ngebreak MA5 10 low dan mid BB namanya CSAK. Kalau ngebreaknya MA5 10 dan low BB namanya candlestick momentum. Kalau yang tidak ngebreak dua-duanya seperti ini namanya CSA biasa ya, candlestick arah buy. Kalau ini disebutnya CSAK karena breaknya juga berbarengan dengan mid BB. Kalau ini candlestick momentum karena ngebreaknya dibarengi dengan ngebreak low BB. Nah, seperti itu. Di sini pun setelah terjadi momentum dia ke atas di sini. Nah, MA5 10 high ini adalah re-entry untuk sell ini. Nah, seperti itu. Jadi dalam BBMA O'Malley itu yang saya tahu cuman entry-nya ada dua teman-teman. Jadi re-entry setelah CSAK seperti ini. Ini adalah sinyal awal dan kita tunggu entry-nya di MA5 10 high. Ini untuk CSAK. Dan candlestick momentum juga sama. Ketika terjadi candlestick momentum seperti ini ya, ini kan momentum nih, ngebreak MA5 10 low juga low BB nih yang warna biru. Nah, berarti ini kita entry-nya jangan di sini. Kita entry nunggu dia dulu ke atas dulu, retest dulu di sini. Nah, ini adalah area re-entry kita di sini, di MA5 10 high. Seperti itu ya. Nah, di sini market bereaksi lagi ke atas ini membentuk CSAK lagi teman-teman di sini. Nah, ini ya CSAK buy ini namanya. CSAK buy dia turun lagi, bentuk lagi CSA buy lagi, baru di sini terjadi momentum. Nah,
ini momentum ya teman-teman ya. Karena selain break MA5 dan 10 high juga dia ngebreak top BB di sini. Dan setelah momentum kita nggak boleh buy langsung di sini. Kalau mau buy kita tunggu dulu dia ke bawah ke MA5 10 low. Karena ini sinyal ya. Sinyal itu selain CSAK ya ini momentum. Nah setelah momentum ini dia biasanya akan re-entry dulu ke MA5 10 low di sini. Nah ini kan ya tuh. Jadi momentum dia re-entry ke MA5 10 low di sini. Nah di sini ya, di sini kita buy di sini lalu naik. Cuman di sini nanti ada konfirmasinya lagi ya. Karena kalau kita nggak ikut konfirmasi bisa jadi setelah ini dia jadi CSAK sell dan berakhir floating seperti itu. Oke. Sudah saya jelaskan 3 momen ya. CSA, CSAK sama momentum. Nah ini kalau ini CSAK dulu, baru ini CSA, dan baru ini CS momentum. Kalau ini CSAK dulu, terus dia CS momentum. Nah seperti itu dan siklusnya akan berulang-ulang seperti itu. Ini juga sama ya. Ini CSA, lalu CSAK, lalu momentum. Di sini sama ke atas. Ini CSAK buy, dia CSA buy, dia jadi momentum buy di sini. Nah itu. Di sini tadi saya udah jelaskan candlestick arah kukuh dan candlestick momentum. Yang berikutnya momennya adalah yang disebut dengan ekstrim teman-teman. Jadi di BBM O'Malley itu ada sebuah istilah yang namanya ekstrim. Yang bagaimana ekstrim itu? Ekstrim itu adalah seperti ini teman-teman. Ketika MA5 dan 10 ini nih dia ikut tertarik keluar sini. Karena tidak semua candlestick momentum itu menjadi ekstrim. Contohnya mana ini teman-teman. Ini candlestick momentum, tapi dia tidak terjadi ekstrim. Karena MA5 dan 10-nya dia tidak ikut ketarik keluar. Beda dengan yang ini. Ini begitu terjadi momentum, MA5 dan 10, MA5 10-nya ini ngikut ke sini salah satunya aja. Mau MA5-nya, mau MA5 10-nya dia ikut ketarik keluar. Nah, ini namanya ekstrim. Ekstrim. Ini cuman CS momentum karena MA5 10-nya tidak ikut ketarik keluar. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini juga disebut momentum. Momentum. Nah, baru di sini ekstrim. Nah, kenapa ini disebut ekstrim? Karena begitu ini MA5 10-nya juga ikut dia ketarik keluar. Setelah ekstrim ini dia membentuk pola di sini sidebar dia langsung naik seperti itu. Nah, itu untuk ekstrim ya. Ekstrim juga terbagi dua teman-teman. Ada ekstrim buy juga ada ekstrim sell. Oke. Untuk ekstrim buy ini seperti ini. Di sini ada teman-teman bisa lihat ya. Ekstrim buy. Ini ekstrim buy di sini teman-teman. Ketika candlestick ini turun di sini, nah MA ininya ikut tertarik keluar ini. Ini adalah sinyal juga sinyal untuk pembalikan arah teman-teman, tapi bukan untuk tempat entry. Kalau asas BBMA seperti itu. Nah, di sini pun sama. Di sini terjadi ekstrim. Karena ini di sini MA5-nya 10-nya ikut ketarik keluar seperti itu. Nah, udah tadi momennya ekstrim sudah, momentum sudah, CSAK sudah. Nah, di sini juga ada yang disebutnya dalam BBM O'Malley itu MHP, market hilang volume atau MHP. Nah, ini di sini bisa dilihat teman-teman ya. Polanya sangat bagus. CSAK, kemudian dia re-entry di sini. Setelah re-entry di sini ya, dia melanjutkan penurunan, lalu candlestick ini menjadi momentum, dan di sini ada lagi re-entry momentum. Oke. Kita tandai lagi. Nah, jadi dalam periode ini dari sini ke sini kita mendapatkan 2 entry teman-teman ya. Entry pertama setelah CSAK dia ke atas, kita sell di sini dapat entry 1. Ketika dia turun bereaksi ke bawah sini jadi momentum, dia naik re-entry lagi ke MA5 10 high di sini kita sell lagi di sini. Oke, seperti itu. Nah, ini setelah momentum ini kenapa
tidak menjadi momentum lagi. Nah, ini disebutnya market kehilangan kekuatan teman-teman di sini. Kita tandain area MHP-nya. Nah, ini ya. Di sini setelah momentum retest ke atas, di sini kita sell. Nah, setelah kita profit sampai sini, di sini dia tidak menjadi momentum lagi. Ya. Ini walaupun close di bawah mid BB, di bawah low BB sini, tapi dia tidak close di bawah MA5 dan 10-nya. Dia tertahan di sini, teman-teman. Kalau momentum kan seperti ini. Dia terlepas dari jaring ini, jaring MA5 10-nya. Nah, kalau ini dia close-nya di dalam jaring sini. Makanya di sini terjadi kekuatannya hilang di sini, teman-teman, atau market kehilangan volume. Kekuatan untuk melanjutkan penurunannya habis. Ditandain dengan seperti ini. Momentum TP wajib nih, yang namanya TP wajib tuh ini di sini ya. Lalu dia retest lagi ke reverse lagi ke sini. Nah, momentum dia retest ke MA5 10 high, lalu membuat re-entry di sini, dia turun lagi, retest reverse. Nah, di sini baru candlestick tidak mampu menjadi momentum. Berarti di sini kekuatannya sudah habis. Dia beberapa kali ya. Sini naik lagi, sini naik lagi, di sini naik lagi. Udah, berarti ini adalah marketnya udah hilang ke volume di sini. Ditandain dengan ekstrim seperti ini, teman-teman. Nah, baru di sini membentuk CSAK buy. Dia reverse, dia retest ke sini, ke atas lagi menjadi momentum. Nah, di sini kita tunggu dia ke MA5 10 low di sini. Nah, dia reverse dulu ke sini. Nah, baru dia kita buy di sini. Ini harganya melanjutkan kenaikan ke sini. Nah, kalau di sini dia tidak mampu lagi menjadi momentum, misalkan nanti hari Senin dia ke bawah lagi, dia ninggalin ekor lagi di sini beberapa kali. Ini sama namanya nanti MHP sama kayak seperti ini momennya. Jadi di sini momentum ekstrim, TP wajib. Di sini dia retest lagi ke atas. Nah, retest ini kalau dia beberapa kali retest seperti di bawah ini, terus dia menjadi CSAK sell. Nah, kita tunggu setelah CSAK sell di sini. Dia akan naik dulu sebentar lalu melanjutkan penurunan. Oke, seperti itu ya. Nah, itu teori dasarnya BBMA seperti itu ya, teman-teman ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang biasa trading tanpa indikator, ini akan terlihat mumet, terlihat ruwet ya. Tapi ya kita masing-masing aja lah. Kalau teman-teman emang bukan trader BBMA, yang gak usah mengejek bahwa chartnya kayak mie kusut, kayak benang kusut ya, itu nggak usah ya. Kita sama-sama memajukan trader Indonesia di sini, sama-sama berbagi. Dan saya juga di sini tidak menganggap saya guru atau saya master. Kita di sini sama-sama belajar ya. Kebetulan aja saya mungkin dikasih pemahaman yang agak lebih gitu. Jadi makanya saya berbagi di sini untuk teman-teman yang baru masuk di BBMA, dan untuk teman-teman yang sudah jalan lama di BBMA dan bisa profit konsisten ya, mohon maaf gitu. Bukan menggurui atau apa ya, di sini saya hanya berbagi, oke? Itu poin saya seperti itu. Nah, di sini kita hapus dulu ini semua. Oke. Nah, di sini ada lagi satu indikator yang belum terpasang, teman-teman. Penunjuk arah tren, yaitu MA50. Dan itu adalah settingan basic dari sananya, dari foundernya, Cikgu Oma Ali. Harus, itu wajib di sini memakai moving average 50. Nah, di sini berat linearnya diganti ya, teman-teman, jadi eksponensial. Low-nya kita rubah lagi ke close. Dan untuk warna mungkin silakan teman-teman atur sendiri. Kalau saya di sini cenderung memakai warna yang aqua ini. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini kita baru tahu di sini. Ini ternyata trennya ke atas. Nah, seperti itu. Untuk identifikasi tren ya, MA50 itu identifikasi tren dan untuk mengetahui area zone-zone yang sangat bagus untuk melakukan entry. Nah, seperti ini. Ini berarti strong sell di sini, teman-teman. Kenapa strong sell ya? Karena candlestick ini dan mid BB ini, nih mid BB ini kan
SMA 20 ya teman-teman, simple moving average 20. Nah, di sini simple moving average 20-nya crossing dengan MA 50. Seandainya teman-teman cuman menggunakan SMA 20 pun bisa, cuman nanti kita nggak tahu support resistennya. Ini kan support resisten statis ya. Kalau Bollinger Band itu yang atas ini berfungsi sebagai resisten dan yang bawah ini berfungsi sebagai support, kan seperti itu. Nah, ini untuk identifikasi tren kita bisa dari MA 50 ini. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi sini. Nah, ini juga strong sell ini kan ya. Bisa dilihat ya, MA 50-nya dia cenderung ke bawah seperti ini. Nah, di sini akan banyak setup teman-teman. Akan banyak setup untuk sell di sini. Nah, kan terbukti ya. Ini oke, kita ulas sedikit ya. Teman-teman di sini bisa lihat momentum ya, dan kebiasaannya setelah momentum ini harga akan retest dulu ke atas ke sini di sini. Nah, ini adalah zone kita untuk sell di sini. Kita tandain coba teman-teman di sini. Nah, ya. Nah, ini adalah area kita untuk melakukan entry sell di sini. Nah, kan. Oh, ini juga ada di sini. Kita mulai dari atas ya. Jadi di sini kalau lagi strong sell kayak gini, trennya kuat, ini enak banget teman-teman. Karena BBMA itu trading yang follow trend teman-teman. Enggak counter trend, follow trend. Jadi kita masuk di saat tren sudah terbentuk seperti itu. Nah, ini bisa dilihat momentum re-entry turun ya. Di sini juga ada candlestick momentum, dia re-entry lagi ke MA 50 high, kita sell di sini turun lagi. Di sini pun sama ya. Ada lagi. Jadi di sini kita bisa entry berlayar-layar, bisa entry banyak momen teman-teman di sini. Nah, di sini juga sama ya. Bisa dilihat ya. Nah, momentum dia retest lagi ke MA 510 high, dia langsung turun. Nah, di sini juga ada lagi. Nah, ini polanya seperti ini ya. Tuh. Momentum MA 510 high, kita sell di sini seperti itu. Nah, habisnya di sini. Nah, di sini momentum ekstrim, TP wajib, MHP sini, MHP-nya di sini, market hilang volume di sini baru dia naik seperti itu. Nah, oke teman-teman ya, di sini saya hanya sebatas review ya, review momen-momennya. Jadi untuk teman-teman yang nanti lah itu mah gampang review market yang udah jadi mah, ya udah, ini kan namanya juga review momen ya. Karena chartnya juga lagi tidak bergerak seperti itu. Untuk teman-teman yang pengen tahu entry-nya, itu banyak di video short saya, juga di video-video sebelumnya itu banyak cara entry-nya bagaimana. Nah, ini adalah dasarnya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang suka bilang paling gampang review market yang udah terjadi mah, coba review market ke depan. Nah, ya susah. Review market ke depan bukan review, namanya prediksi. Karena kita kalau mereview tuh review yang udah terjadi seperti ini. Nah, ini kejadian ini akan terjadi lagi di masa depan seperti itu. Kalau misalkan kita seperti ini, nah ini kan kita nggak tahu kedepannya mau mereview apa kan gitu. Kan hanya memprediksi aja. Prediksi saya misalkan apa? Nah, di sini saya memprediksikan seperti ini. Nah, di sini CSAK momentum ekstrim, TP wajib, MHP. Nah, ini kemungkinan di sini menjadi MHP. Nah, itu kan baru prediksi seperti itu. Jadi kita jangan suka nyinyir kalau ada orang-orang yang mereview market ke belakang. Itu sangat berguna teman-teman. Kita itu akan tahu masa depan setelah kita belajar dari masa lalu. Jadi kita jangan meremehkan masa lalu, atau kita jangan meremehkan hasil backtest kita. Karena sudah terbukti di video-video saya sebelumnya juga, hasil backtestnya itu sangat bagus teman-teman. Jadi kita dikasih tahu, dikasih clue nih dari belakang nih. Ketika momennya seperti ini, nih perhatikan ya. Ini strong sell. Ditandain dengan MA 50-nya berada di atas mid BB dan candlestick ini. Nah, ini strong sell. Ini momennya seperti ini. Nah, ini tuh akan terjadi lagi nanti di masa depan. Atau misalkan di belakangnya juga akan sama seperti itu. Nanti bisa dilihat lah teman-teman, juga bisa nge-backtest sendiri. Nah, kan di sini juga banyak nih. Ini kan momennya hampir sama dengan yang tadi saya jelaskan. Nah, ini kan.
Nah, seperti ini contohnya. Ini ada momentum, dia re-entry lagi, dia turun. Di sini ada momentum, re-entry lagi, momentum re-entry lagi turun. Karena momennya sama. Dia strong sell di sini. MA510-nya berada di atas mid BB dan semua candlestick ini MA510 juga. Nah, MA50 ini penunjuk tren. Nah, momen ini tuh sama teman-teman dengan momen yang tadi di sini. Tuh, ya. MA510-nya ada di atas mid BB dan MA510 high low di sini dan candlestick. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, peace ya untuk teman-teman yang bukan pengguna BBMA, tolong jangan komen lagi tampilannya ruwet kayak mie kayak apa lah. Emang dari sananya kayak begini ya harus gimana kan? Kalau misalkan teman-teman nyaman dengan teknik BBMA, ya mangga ikutin. Kalau misalkan teman-teman biasanya tradingnya hanya menggunakan candlestick, ya monggo dilanjut gitu. Nggak usah terjadi perdebatan lebih baik candlestick itu trading itu tidak menggunakan indikator. Ya silahkan menggunakan supply demand. Karena saya pun di konten-konten saya sama teman-teman. Silahkan dibuka. Konfirmasi saya sangat lengkap. Mau ada supply demand-nya, mau ada SNR-nya gitu seperti itu. Karena di sini judul konten sayanya BBMA Oma Ali, maka tidak tepat kalau ada yang komen seperti itu. Tampilan catnya ruwet, rumek kayak begitu. Kayak benang kusut kayak apa? Ya ente-nya salah masuk gitu. Carinya konten yang tradingnya tanpa menggunakan indikator. Nah, oke, seperti itu ya. Ini sih maaf ya untuk teman-teman yang pernah komen seperti itu. Nah, ini jawaban saya seperti ini. Jadi kita nggak bisa merubah-rubah indikator seperti ini. Ini kalau dihak patenkan ya saya menyalahi aturan ketika saya menerangkan BBMA Oma Ali tapi nggak ada indikatornya. Nah, seperti itu ya, indikatornya ini murninya BBMA Oma Ali seperti ini. Cuman murninya BBMA Oma Ali itu tidak ada jaring-jaring seperti ini. Saya menggunakan MA5, 6, 7, 8, 9, 10 ini biar good looking. Jadi pandangan pertama melihat satu enak matanya gitu, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman cuma mau MA5 dan 10 aja ya silakan. Nggak usah pakai 6, 7, 8, 9 kayak begitu ya. Nah, ada satu lagi teman-teman di sini yang suka saya pakai itu MA200 ya. Untuk menentukan measure trendnya atau tren besarnya, saya selalu menggunakan MA200. Nah, eksponensial, close sama ya. Dan untuk warna, saya di sini biasa pakai hitam. Gayanya saya 4 biar agak tebal. Nah, ini teman-teman. Udah, ini adalah settingan yang selalu saya pakai. BBMA Oma Ali, cuman saya kombinasikan dengan exponential moving average 200. Itu aja tambahan saya di sini. Mungkin menyalahin aturan BBMA Oma Ali ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya mohon maaf nih, karena saya tambahkan lagi exponential moving average 200 untuk mengetahui mayor trendnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya. Untuk basicnya sekali seperti itu. Oh, di sini ada juga ya. Untuk setting Fibonacci-nya. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini untuk Fibonacci kita klik yang ini, yang ada logo bulat, segitiga sama kotak ini. Nah, di sini kita klik yang Fibonacci retracement. Nah, ini lalu kita modifikasi dengan cara menekan agak lama ini titik hitam. Nah, ada gambar pensil ini, kita tekan lagi. Nah, di sini nama Fibonacci udah dibiarkan, cuman untuk ray kanan saya centang ya. Jadi tampilannya nanti kelihatan di pojok kanan. Untuk pair itu mengikuti untuk gaya 3 di sini ya. Nah, untuk level di sini baru teman-teman. Nah, levelnya saya kasih tahu sekarang di sini ya. Nah, ini settingan levelnya teman-teman. Seperti ini ya. Udah saya modifikasi sendiri seperti ini. Dan ini mengikuti saya ngambil dari Fibo Musang ya. Lagi-lagi dari teknik tetangga sebelah gitu ya ini. Untuk Fibo Musang settingnya seperti ini. Nah, oke, bisa teman-teman lihat ya. Di sini. Oke, sekali lagi. Ini untuk settingannya seperti ini. Zone 1, zone 2, zone 3. TP1, TP2, dan ini saya biasa pakai TP Avanza untuk take profitnya 2,5 atau 1 banding 1,5. Nah, seperti ini. Oke, itu ya teman-teman ya.
Ini untuk dasarnya aja ya. Dan untuk entry-entrynya bisa teman-teman lihat nanti di konten-konten saya sebelumnya atau di video short saya, momennya seperti apa, cara entrynya seperti apa. Nah, di sini saya hanya untuk menjelaskan untuk teman-teman yang berkomentar minta cara setting awal BBMA dan teori awal BBMA. Nah, ini basicnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk entry-nya bisa teman-teman lihatlah di video sebelumnya dan di video short. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Tetap di channel Kang Bohel Trader, dan saya doakan juga teman-teman segera bisa memahami dan menguasai teknik BBMA ini ya. Mudah-mudahan bisa profit konsisten, juga bisa menghasilkan sesuatu dari teknik BBMA ini. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.